Bicara surat, percuma baca surat. Mau ini saya punya kok nggak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak dan surat baju merah terus yang apa tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak yang orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja sih Ya, Mas yang pasal. dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan mas juga ngerti. Sampean bayari korak itu piro sih Pak? Nah, saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth, dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Warga bersama polisi merayakan Natal dengan khidmat di pengungsian daerah terdampak bencana Sumatera Utara. Wisatawan terus berdatangan ke Yogyakarta untuk menghabiskan libur akhir tahun. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore kali ini bersama saya Aya Nufus. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi insiden tragis menimpa seorang pengunjung yang terjatuh ke jurang sedalam 3 meter saat asik bersuah foto di dinding benteng Keraton Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Proses evakuasi seorang pengunjung yang terjatuh di jurang dari atas dinding benteng Keraton Wolio dibantu petugas pemadam kebakaran Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tandu, petugas damkar harus ekstra hati-hati menarik korban dari dasar jurang. Insiden ini bermula saat korban yang merupakan wisatawan asal Pulau Tali Abo, Maluku Utara sedang bersuah foto di atas dinding benteng. Saat hendak turun usai berfoto, korban tiba-tiba mengeluh pusing dan kehilangan keseimbangan. Hingga korban terjatuh ke jurang sedalam 3 meter. Maka pada saat dia habis selesai selfie, dia mau turun ke bawah. Ternyata dia tersalah kakinya mungkin. Karena kebetulan dia pakai sandalnya juga sandal tinggi. Mungkin dia tidak, ya hilang keseimbangan lah. Dia hilang keseimbangan dari itunya, maka dia terjatuh lah di sebelah sini. Padahal kan sebenarnya di benteng ini, jangankan kita mau berdiri begitu, kita duduk saja, kita dilarang. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah tulang.
Pihak pengelola kawasan wisata mengimbau untuk tidak naik ke atas benteng dan pengunjung tetap berhati-hati serta tidak beraktivitas di area berisiko demi keselamatan bersama. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Jangan tanyakan debit air di Blangcu, kakak. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah diantaranya Desa Alwe Sane, Alwe Ketapang, Alwe Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Masih warga. Warga khawatir terjadi banjir susulan yang lebih besar mengingat intensitas hujan di wilayah hulu masih sangat tinggi. Luapan air juga terjadi di sepanjang aliran sungai utama di Pidi Jaya. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Pemirsa, informasi terbaru banjir susulan Pidi Jaya Aceh, sudah ada rekan Jamal Pangwa di sana untuk melaporkan terkait situasi terkini. Ya, selamat sore Jamal. Bagaimana kondisi terkini di sana pasca banjir susulan? Silakan dengan laporan Anda. Baik, Ayah. Terima kasih, Ayah. Kondisi saat ini di lokasi pasca banjir susulan, di mana sejumlah alat berat sedang bekerja untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di badan jalan saat ini. Bahkan untuk dilalui kendaraan roda 2 pun sangat sulit, karena pasca banjir semalam, di mana lumpur-lumpurnya menumpuk ke atas badan jalan semuanya. Sehingga warga sempat panik ketika kejadian banjir susulan semalam, ya. Dikarenakan derasnya air yang membuat warga panik. Begitu, ya. Baik, terkait dengan pemukiman di sana, kemana mereka hingga saat ini, Jamal? Untuk saat ini masyarakat yang korban banjir bandang sebelumnya, mereka masih mengungsi di posko pengungsian, dan sejumlah masyarakat yang sempat kemarin pulang ke rumah untuk membersihkan rumahnya, mereka sempat panik dan berhamburan keluar dan mencari tempat-tempat yang lebih tinggi untuk mengungsi, gitu ya. Baik, hingga saat ini bantuan seperti apa, Jamal? Saat ini pemerintah setempat, otoritas setempat sedang membersihkan jalan-jalan yang berlumpur agar bisa dilalui kendaraan seperti yang kita lihat saat ini, ya, di belakang saya ini. Alat-alat berat mulai didatangkan untuk membersihkan lumpur-lumpur yang masih parah di jalan, di pemukiman penduduk. Begini, ya, kondisinya saat ini. Baik. Ya, terkait dengan cuaca, artinya memang masyarakat apakah masih dihimbau untuk berhati-hati karena cuaca masih belum bisa diprediksi, Jamal? Untuk keadaan suasana kondisi cuacanya masih sangat mendung dan di pergunungan masih terjadi hujan, ya. Sehingga masyarakat yang berada di sekitaran pinggir sungai dihimbaukan untuk waspada. Supaya mencari tempat-tempat yang lebih aman untuk sementara. Baik, begitu, ya. Terkait banjir susulan ini, Jamal, apakah memang seluruh kecamatan yang sebelumnya terdampak banjir juga kembali dilanda banjir atau hanya beberapa kecamatan saja? Baik, Ayah. Yang pertama, kecamatan yang memang pernah terdampak banjir bandang, dan beberapa juga desa yang belum pernah terjadi banjir, bahkan semalam naik airnya, ya. Ini disebabkan, ya, karena sungai, kondisi sungai melalui celah-celah sungai yang sudah dangkal, air meluap ke pemukiman masyarakat, gitu, ya.
Baik, artinya bertambah lagi begitu ya kecamatan yang sebelumnya belum pernah dilanda banjir pada pekan lalu. Kemudian apakah pemerintah ini sudah melakukan solusi awal? Baik ya, pemerintah saat ini dari semalam ketika terjadinya banjir, mereka sudah turun ke lokasi dan sempat juga melakukan evakuasi warga-warga yang berada di genangan air. Begitu juga alat-alat berat mereka kerahkan di pagi hari untuk membersihkan semua lumpur-lumpur yang mengenangi jalan-jalan lintas perkampungan dan jalan-jalan kabupaten gitu Ayah. Baik, Jamal, terima kasih atas informasi Anda terkait dengan banjir yang kembali melanda kawasan tempat Anda berada. Tetap jaga keselamatan Anda dan selamat bertugas kembali, Jamal.